selamat hari Minggu semuanya. Balik lagi nih, ketemu dengan Kak Caca, Kak Kalista, dan Kak Devi di Ibadah IPA tanggal 19 Juni 2022. Nah, pastinya hari ini adik-adik di rumah udah pada siap ya Kak ya untuk dengerin firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Kalau gitu kita ajak adik-adik di rumah untuk berdiri yuk. Kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Kita mau nyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Musik. Sebelum kita mau beribadah, kita mau berdoa dulu ya. Kita lipat tangannya, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, kami berkumpul pada hari ini akan memulai ibadah hari Minggu IMPA. Berkatilah kami ya Tuhan agar mengerti firman yang akan dibawakan oleh karena agar kami dapat mengerti ya Tuhan. Hanya dalam namamu ya Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik tetap berdiri ya. Kita mau memuji Tuhan lagi dengan lagu apa tuh Kak Caca? Dengar, dia panggil nama saya. Musik. Sudah siap belum ya untuk mendengar firman Tuhan? Pastinya udah siap dong ya Kak. Nah kalau gitu adik-adik semuanya boleh siapkan Alkitabnya ya. Gimana adik-adik di rumah udah siapin ya? Udah ada Alkitabnya. Tapi sebelum itu kita mau nyanyi satu buah lagu lagi nih Kak Kalista. Judulnya apa ya? Judulnya Yesus Sayang Padaku. Musik. Aku ingin
adik-adik yang ada di rumah. Ketemu lagi bersama Kakak Ana. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Coba Kakak Ana mau lihat. Wah, yang adik-adik yang ada di rumah sudah siap semuanya. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Ikutin Kakak Ana ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Sekarang kami akan mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Berkatilah supaya dapat kami dengarkan dan mengerti dengan baik firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Semuanya berdoa? Pasti berdoa dong. Nah, adik-adik yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, coba ambil Alkitabnya. Semuanya siapkan Alkitabnya. Kita mau sama-sama sebutkan terlebih dahulu yuk. Di dalam Alkitab ada apa? Betul sekali, ada firman Tuhan. Kita sebutkan sama-sama ya. Di dalam Alkitab ada firman Tuhan. Oke, kita sama-sama sebutkan ya. 1, 2, 3. Di dalam Alkitab ada firman Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru dari Kitab Efesus. Kitab Efesus pasal 1 ayat 1 sampai 4. Tapi Kakak Ana, untuk adik-adik Batita dan Balita, Kakak Ana mau membacakan ayat 3 sampai 4 saja. Kalau ada adik-adik kelas kecil sama besar, adik-adik boleh nanti baca sendiri dari ayat 1 sampai 4. Oke? Kakak Ana bacakan ayat 3 sampai 4 ya. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Demikianlah firman Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik, Kakak Ana mau tanya, ada yang masih ingat gak ya dengan Bapak ini? Siapa ya ini? Dia suka menuliskan surat. Adik-adik kelas kecil dan besar, ada yang masih ingat dengan Bapak ini? Betul sekali. Ini adalah Bapak Paulus. Siapa? Bapak Paulus. Siapa ya Bapak Paulus itu ya? Ada yang masih ingat gak ya cerita Bapak Paulus? Nah, untuk adik-adik yang lupa, Kakak Ana punya videonya. Untuk adik-adik yang ingat, bagus sekali. Tapi tetap sama-sama kita lihat videonya supaya kita makin ingat cerita Bapak Paulus. Oke? Yuk sama-sama adik-adik kita saksikan cerita Bapak Paulus. Dia berusaha menghentikan semua pengikut Yesus. Dia pergi dari rumah ke rumah, menangkapi orang, menyeret siapapun ke penjara, termasuk perempuan yang percaya pada Yesus.
Tetapi bangun dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau sebagai pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat dan yang akan kuperlihatkan kepadamu. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Aku mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya oleh iman mereka kepada Aku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian untuk orang-orang yang dikuduskan. Saulus, apa yang terjadi? Aku tidak bisa melihat. Aku buta. Bawa aku ke Damaskus. Yesus berbicara padaku dan aku akan taat. Dia memerintahkanku untuk bicara dan menunjukkan jalannya kepada bangsaku. Pasti kepalanya terbentur. Bawa dia ke Damaskus seperti yang dia mau. Saya akan kembali ke Yerusalem. Imam besar pasti akan kecewa. Berkata Adonai Eloheinu melek haolam. Ananias, Saya di sini, Tuhan. mari, pergilah ke jalan yang bernama Lurus. Dan carilah di rumah Yudas seseorang yang bernama Saulus. Ia berdoa dan dalam penglihatan ia melihat bahwa seorang bernama Ananias masuk dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia melihat lagi. Tuhan, dia telah melakukan banyak kejahatan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Pergilah, dia kupilih untuk membawa namaku ke seluruh dunia. Siapakah itu? Saulus, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu, menyuruh aku agar engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Tuhan telah memberitahu kau akan melakukan hal. Sekarang apalagi yang kau tunggu? Serahkanlah dirimu dibaptis, mulailah hidup baru, muliakanlah Tuhan. Hatiku telah berubah. Aku dulu berkata jahat, menghina dan menganiaya. Tuhan telah mengampuniku karena dulu aku tidak mengenalnya. Nah, adik-adik, gimana? Jadi, sudah ingat ya cerita Bapak Paulus itu seperti apa? Sudah ingat? Jadi, dari film tadi kita ingat. Ternyata Bapak Paulus dulunya namanya siapa? Betul sekali, namanya Bapak Saulus. Dulu Bapak Saulus ini orang yang jahat adik-adik. Dia tidak suka sama pengikutnya Tuhan. Nah, tapi ternyata adik-adik, Tuhan sendiri yang memilih Bapak Saulus. Wah, Tuhan memilih Bapak Saulus untuk apa? Untuk memberitakan firman Tuhan kepada semua orang. Bahkan sampai kita membaca kitabnya, kita membaca suratnya. Wah, hebat sekali ya. Ternyata Tuhan sendiri yang memilih Bapak Saulus. Dan akhirnya Bapak Saulus bertobat dan berubah nama menjadi Paulus. Wah,
Adik-adik, Tuhan memilih Bapak Saulus. Karena apa? Karena kasih karunia dari Tuhan. Tuhan sendiri yang memilih Bapak Paulus. Karena Tuhan sangat sayang sekali kepada Bapak Paulus. Wah, adik-adik, hebat sekali ya Tuhan Yesus ya, baik sekali ya. Dia memilih sendiri Bapak Paulus. Bahkan Bapak Paulus dulunya orang jahat, tapi tetap Tuhan pilih dia karena kasih karunia dari Tuhan. Bapak Paulus waktu itu menulis sebuah surat, adik-adik. Sebuah surat kepada orang-orang yang ada di Efesus. Yang kitab tadi kita baca. Nah, saat itu di Efesus mereka membeda-bedakan adik-adik. Di sana mereka menyebutnya ada Kristen Yahudi sama non-Yahudi. Jadi mereka membedakan Yahudi dan non-Yahudi. Apa bedanya Kakak Ane? Nah, kalau orang-orang Yahudi dulu di sana mereka menganggap diri mereka orang-orang pilihan Tuhan. Sedangkan di luar mereka itu bukan pilihan Tuhan, bukan orang-orang, bukan anak-anak Tuhan katanya, bukan pilihannya Tuhan. Nah, Bapak Paulus sedih melihat itu. Bapak Paulus bilang, kita semua ini, mau Yahudi, mau non-Yahudi, siapapun itu adalah umat pilihan Tuhan. Kita adalah anak-anaknya Allah. Nah, adik-adik, sama seperti adik-adik juga semua yang ada di rumah atau dimanapun adik-adik berada, kita semua adalah anak-anak Tuhan yang dipilih Tuhan secara langsung loh adik-adik. Wah, Tuhan itu adalah Raja. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Siapapun kita, mau laki-laki, mau perempuan, mau orang tua, mau anak-anak, mau masih bayi, kita semua adalah anak-anak Tuhan yang dipilih sama Tuhan. Mau sukunya Batak, Ambon, Manado, kita semua adalah umat pilihan Tuhan. Kita adalah anak-anak Raja. Kita adalah anak-anaknya Tuhan. Itu bukan karena kuat kita, bukan karena perbuatan baik kita, bukan. Tapi karena kasih karunia-Nya Tuhan. Karena Tuhan sangat sayang kepada kita. Tuhan juga kasih kepada adik-adik seorang penolong. Seorang penolongnya itu adalah Roh Kudus. Untuk apa? Untuk kita dapat berani bersaksi, untuk kita dapat berbuat baik, untuk kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Sebagai anak Tuhan yang sudah dipilih, seharusnya kita melakukan perbuatan yang baik. Seharusnya kita menjadi anak-anak yang taat, rajin ke gereja, yang sudah bisa gereja offline, yang sudah bisa datang ke gereja, yang sudah divaksin. Adik-adik boleh datang ke gereja, bertemu dengan teman-temannya lagi, bertemu dengan kakak pelayan lagi. Kalau belum bisa, tidak apa-apa, bukan berarti tidak beribadah, tetapi tetap rajin mengikuti ibadah online yang kakak pelayan sering bagikan linknya di grup kelas masing-masing. Contohnya lagi, kita sebagai anak-anak Tuhan yang taat, kita mau membantu orang tua, seperti kita mau berbagi kepada orang-orang lain. Seperti itu adik-adik, kita sangat bersyukur ya adik-adik ya. Kita dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anaknya Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan, bukan karena perbuatan kita, tapi karena kasih karunia-Nya Tuhan. Kita berbuat baik karena kita mau taat, karena Tuhan Yesus sudah baik sekali sama kita, karena Tuhan Yesus sudah memilih kita. Oke adik-adik, siapa anak-anak Tuhan yang dipilih? Coba angkat tangannya.
Wah, kakak Ana lihat semuanya dipilih ya sama Tuhan ya. Kita semua anak-anak raja ya, yang ada di rumah atau dimanapun, mama, papa, oma, opa, bayi, adik, kakak, semuanya adalah umat pilihan Tuhan. Semuanya adalah anak-anak Tuhan. Siapa yang sudah siap menjadi anak-anak Tuhan yang dipilih dan mau taat kepada Tuhan? Semuanya sudah siap? Sudah siap? Bagus sekali adik-adik. Sekarang coba ikutin kakak Ane. Semuanya ikutin kakak Ane ya. Semuanya berdiri. Sudah berdiri. Ikutin kakak Ane ya. Aku anak Tuhan yang dipilih. Semuanya ikutin ya. Aku anak Tuhan yang dipilih. Jadi adik-adik ingat, adik-adik adalah anak Tuhan yang sangat disayangi oleh Tuhan, dan adik-adik adalah anak-anak yang dipilih oleh Tuhan. Oke? Demikianlah firman Tuhan adik-adik. Sekarang kakak Anu punya aktivitas. Untuk adik-adik yang ada di rumah, adik-adik boleh membuat sebuah mahkota. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah anak-anak raja. Kita mau membuat sebuah mahkota seperti gambar di samping. Adik-adik boleh membuat mahkota sebagus mungkin. Adik-adik boleh menambah tulisan, aku anak Tuhan yang dipilih. Boleh seperti itu. Kalau sudah, adik-adik foto dengan mahkotanya dan dikirimkan ke WhatsApp grup kelas masing-masing. Oke adik-adik? Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Selamat ya Kak, firman yang dibawakan hari ini tentang apa itu Kak? Iya, betul sekali Kak Kalista. Hari ini kita sudah belajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dan taat kepada perintah Tuhan, karena kita sudah dipilih untuk menjadi anak-anak Tuhan Kak Kalista. Oh begitu ya Kak. Nah sekarang adik-adik, untuk merespon firman Tuhan tadi, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 223 ayat 1, judulnya Tuhan Kau Memanggil Aku. Musik. Tuhan Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu pembimbingku, aku siap mendengar. Sekali lagi ya. Tuhan Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu pembimbingku, aku siap mendengar. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini ya Tuhan. Terima kasih tadi kami sudah bernyanyi, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus telah memilih kami. Terima kasih kita sudah menjadi anak kesayangan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk anugerah, kasih karunia yang Tuhan Yesus berikan. Tuhan Yesus, ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang telah dipilih, menjadi anak Tuhan yang selalu taat ya Tuhan, selalu taat kepadamu, selalu taat kepada orang tua kami, dan taat kepada siapapun. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau berdoa Tuhan, terima kasih kami ada yang sudah mendapatkan rapot Tuhan, terima kasih untuk hasil yang baik ya Bapa yang Kau berikan. Biarlah melalui hasil rapot ini ya Tuhan dapat mengingatkan kami untuk terus rajin belajar lagi ya Bapa. Terima kasih untuk hikmat kepintaran yang Tuhan Yesus berikan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan Yesus jaga,
Tuhan Yesus jauhkan Tuhan dari segala bencana, orang-orang jahat atau apapun. Kau memberkati Bapak Presiden, Menteri, semua jajarannya ya Tuhan. Tuhan Yesus kasih hikmat saat mereka harus memimpin negara kami. Biarlah berkat Tuhan turun atas negara kami, bangsa Indonesia ini ya Bapak. Tuhan Yesus tolong berkati juga gereja-gereja kami ya Tuhan, khususnya gereja GPIB Maranatha Bandung, untuk Ibu Pendeta, untuk para majelis, untuk pegawai kantor, untuk para jemaat. Tuhan Yesus tolong jaga, Tuhan Yesus tolong sertai. Biarlah gereja kami ya Tuhan dapat menjadi tempat di mana kami dapat bertumbuh dengan baik untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk dapat mengenal-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan. Berkati juga Pelkat PA, rencana kegiatan akan ada retreat ya Bapak. Tuhan Yesus sertai, Tuhan Yesus jaga. Tuhan tolong berkati juga orang tua kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberikan orang tua yang sangat baik kepada kami. Tuhan Yesus tolong jaga orang tua kami, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberikan mereka kesehatan. Tuhan Yesus yang menjaga saat mereka bekerja. Biarlah orang tua kami di dalam lindungan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong berkati anak-anak Pelkat PA dimanapun mereka berada saat mereka harus bergaul, saat mereka di sekolah ataupun di rumah. Biarlah anak-anak Pelkat PA ya Tuhan dapat menjadi terang dan dapat menjadi garam ya Tuhan di lingkungan mereka ya Bapa. Tuhan Yesus jaga kesehatan mereka satu persatu. Tuhan Yesus yang lindungi anak-anak Pelkat PA ini ya Bapa, dan biarlah anak-anak Pelkat PA ya Tuhan dapat semakin mengenal-Mu lebih dalam lagi dan semakin menyayangi-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh doa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau berikan persembahan ya. Persembahan adik-adik dapat dipersiapkan dari sekarang dan dapat dititipkan juga ke mama papa atau scan barcode di bawah ini ya, atau kirim ke rekening yang ada di bawah ini juga. Oke, adik-adik sudah siap ya persembahannya di rumah? Sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu. Lagunya Bawa persembahanmu, musik. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu,
kita lipat, kita akan berdoa untuk persembahan yang udah adik-adik berikan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Kami boleh memberikan persembahan kami kepadamu Tuhan. Kiranya persembahan adik-adik kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh dipergunakan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita akan menyimak untuk warta PA hari ini ya. Kakak-kakak mau infokan akan ada retret, tapi lebih jelasnya, lebih lengkapnya kita simak video berikut ini yuk. Every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Singing na 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 Every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Yeah. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Yeah. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see. Wah, nggak kerasa ya Kak Kalista, hari ini ibadah kita udah ada di ujung acara hari ini. Iya nih Kak, tapi jangan sedih adik, Kak Caca juga. Kita akan ketemu lagi di ibadah infak minggu depan ya adik-adik. Oke Kak, untuk menutup ibadah kita hari ini, Kakak Caca, Kak Kalista, dan juga Kak Devi mau ajak adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Kita nyanyi satu lagu lagi yuk. Judulnya apa nih Kak? Jalan serta Yesus. Oke, musik. Alam serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita ulang lagi ya. Yuk, lebih semangat yuk adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa ya untuk menutup ibadah hari ini. Mari lipat tangannya ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan. Pagi hari ini kami telah mendengarkan firman yang telah dibawakan. Kiranya kami dapat mengerti dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kami ya Tuhan. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima
Dadah.